Setelah beberapa kali kita mereview drama dengan tema-tema yang cukup berat, akhirnya kita disajikan drama soft dan menghibur, tapi masih sangat menarik. Yap, drama komedi romantis ini berjudul Hometown Cha-Cha-Cha yang diperankan oleh Kim Sun Ho dan Simina. Dan menurut Mimin, baik TVN ataupun Netflix sangat pandai mengambil celah untuk menarik minat penonton. Karena menurut pendapat Mimin secara pribadi, basis penggemar untuk keduanya cukuplah besar. Apalagi Kim Sun Ho yang namanya sangat melambung khususnya pada drama terakhirnya, drama Startup. Dimana pada drama tersebut dia mendapat banyak sekali fans fanatik. Dan ini Mimin rasakan sendiri saat mereviewnya pada channel lama Mimin. Dan untuk Shin Min Ah sendiri dengan duetnya bersama Kim Sun Ho pada drama sekelas Netflix ini membuat namanya kembali naik setelah sebelumnya vakum sejak tahun 2019 silam. Lalu untuk peran mereka pada drama ini, setelah Mimin menonton pada episode 1, Mimin masih merasakan aura ciri khas pembawaan mereka masing-masing. Dimana Sun Ho cocok sekali setiap kali dirinya memerankan sosok dengan dua sisi. Yakni sisi yang terlihat sombong, angkuh, keras, dan tegas. Tapi di sisi yang berlawanan, dia adalah sosok yang penyayang, lembut, dan suka memendam rasa sukanya. Dan hal menariknya di sini, seakan masih mengikuti drama sebelumnya, Sun Ho masih diperlihatkan dekat dengan para lansia. Atau penggambarannya ini selalu dikaitkan dengan seorang cucu yang sayang kepada neneknya, iya kan? Dan untuk si Min Ah sendiri adalah sosok yang cuek dan sedikit angkuh. Ya, khas wanita perkotaan gitu, pas sekali untuk ia perankan. Nah, lalu untuk pemeran tambahan lain, sosoknya sudah tak asing di mata kita nih pasti ya. Seperti misalnya nenek Kim Yong Ok, Bae Hae Sun, dan yang paling Mimin favoritkan ialah Cha Chung Hwa, dimana setiap melihatnya saja sudah membuat Mimin tertawa. Padahal dia belum ngelawak loh. Lalu untuk ceritanya sendiri di episode perdana ini, Mimin cuma mau bilang menghibur. Terutama pada Kim Sun Ho yang konyolnya selalu ada di mana-mana, dan dia menekuni banyak pekerjaan sampingan alias multi talent. Dan multi talentnya ini bukan sembarang multi talent ya, karena bahkan dirinya sudah mendapatkan lisensi dari setiap pekerjaan sampingannya tersebut. Hebat. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode pertamanya, bantu channel Micamped ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Go mau. Awal episode ini dibuka oleh Yoon Hae Jin yang diperankan oleh Simina. Dia adalah seorang dokter gigi berbakat yang mempunyai prinsip dan memegang teguh sumpah kedokteran. Lalu pada suatu hari dia memiliki seorang pasien yang juga merupakan ibu dari tetangganya. Karena melihat faktor ekonomi wanita tua tersebut, akhirnya Ye Jin menyarankan untuk memberikan satu implan gigi dari beberapa yang rusak. Karena menurutnya sebagian gigi yang lain masih bisa digunakan, dan ini juga menghemat budget pengeluaran si ibu tua tersebut. Nah, si ibu pun pulang dengan rasa senang sambil berterima kasih kepadanya. Tapi hal berlainan malah dirasakan oleh atasannya Ye Jin ini. Kepala klinik tersebut merasa kalau Ye Jin harusnya mengimplan seluruh gigi rusak si ibu saja, karena toh suatu saat pasti harus diimplan juga. Dan Ye Jin yang tahu maksud tujuan atasannya langsung nyeletuk kalau apa yang dilakukan atasannya hanya agar pasiennya mengeluarkan uang lebih demi keuntungan semata dirinya. Dan Ye Jin tidak suka akan hal itu karena hal itu melanggar sumpah kedokterannya. Dan hasil perdebatan tersebut akhirnya membuat Ye Jin mengundurkan diri dari profesinya. Lalu permasalahan tak hanya sampai di situ saja. Akibat dirinya mabuk, ia tak sadar mengunggah keluhan di forum para dokter demi mempermalukan atasannya. Tapi bukannya dikasihani dan mendapat tawaran pekerjaan, Ye Jin malah dijauhi dan lamaran pekerjaannya ditolak di berbagai klinik dan rumah sakit di sana. Yang usut punya usut, menurut atasannya Ye Jin tersebut, itu terjadi karena pemilik klinik lain takut Ye Jin melakukan hal yang sama kepada mereka suatu saat nanti. Di hari ulang tahun ibunya, Ye Jin melakukan kebiasaannya untuk pulang ke desa tempatnya dibesarkan dulu, sekaligus untuk mengenang almarhum ibunya. Tapi dia hanya pulang tanpa bertemu dengan ayahnya, karena ayahnya sudah menikah lagi dengan seseorang. Kemudian di desa dermaga tersebut, Ye Jin dipertemukan oleh Sun Ho untuk pertama kalinya.
saat sepatu kesayangannya hanyut di bawah ombak. Dan Sunho menemukan sebelah sepatu tersebut secara tak sengaja, lalu mengembalikannya. Nah, dari pertemuan pertama ini tergambar jelas ya, dari raut wajah Yejin, kalau dirinya memang terpesona. Tapi sayang Sunho sangat cuek ketika itu. Setelah itu Yejin yang menolong anak kecil dengan gigi yang lepas, mempertemukannya dengan ibu si anak, yang merupakan pemilik kedai di dermaga tersebut. Dan mulai saat itu, keduanya mulai akrab satu sama lain. Bahkan ibu bocil yang bernama Hwajong ini menawarinya untuk membuka praktik kedokteran di desa itu saja. Apalagi klinik dokter terdekat jaraknya 30 menit perjalanan dari desa tersebut. Selain dengan pemilik kedai, Yejin juga mendapat kenalan pemilik kafe kopi yang merupakan mantan penyanyi terkenal. Pertemuannya ini cukup mengesankan karena Yejin tak punya uang untuk membayar kopi dikarenakan internet mati yang menyebabkan dirinya tidak bisa mengambil uang ataupun menggesek kredit cardnya. Lalu untuk membayar segelas kopi, beruntunglah ia kembali bertemu dengan Kepala Hong dan Yejin berniat meminjam uang. Tapi Kepala Hong ini malah menyuruhnya bekerja sebagai buruh pengupas cumi di dermaga bersama para tetua desa demi mendapatkan uang untuk membayar kopi. Pekerjaan yang dianggapnya menjijikan itu pun ia jalani, dan akhirnya ia mendapat banyak uang untuk membayar kopi. Lalu beruntunglah pula di saat mobilnya tengah mogok, Kepala Hong datang untuk menolongnya. Tapi saat itu ada masalah lain, yakni bannya bocor, yang mengharuskan Yejin untuk menginap di pemandian air panas di dekat sana. Tapi konyolnya, Kepala Hong juga berada di sana untuk bekerja sebagai kasir. Wah, kerjanya banyak juga ya. Hari pun berlalu. Kini waktunya Yejin pulang ke ibu kota, dan di tengah perjalanan atasan dokternya menelpon. Dia yang tahu Yejin ditolak berbagai klinik dan rumah sakit, malah sombongnya menyuruh Yejin untuk berlutut di hadapannya meminta maaf. Dan atas kekesalannya ini, akhirnya Yejin mengambil keputusan untuk menerima tawaran ibu Hwajong membuka klinik di desa dermaga tersebut, asalkan dia tidak meminta maaf dan bekerja dengan bos lamanya. Dan Bu Hwajong pun mencarikannya tempat untuk membuka klinik dengan meminta bantuan kepada seorang agen properti. Dan ketika tiba di tempat orang tersebut, ternyata orang itu lagi dan lagi, yakni Kepala Hong. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Wah, gimana? Menghibur kan? Di episode 1 saja kita sudah diberikan 3 pekerjaan Kepala Hong. Dari mulai barista, kasir pemandian, sampai agen properti. Drama dengan topik yang soft ini memang sangat menarik dan baik untuk memperbaiki pikiran kita yang sebelum-sebelumnya dipusingkan dengan drama-drama bertema berat ya. Dan menurut Memet secara pribadi, untuk first impression dramanya dapat nilai 9 dari 10 karena cukup menghibur dan tidak membosankan. Kalau menurut kalian gimana nih? Oh ya, di akhir drama ini juga kita diperlihatkan kalau ternyata Kepala Hong alias Kim Sunho ini ternyata dari awal memang menyukai Hwajin. Oke, kalau kalian suka dengan konten dari Mimin ini, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Cara pamit, see you sahabat Mincam Media.